Hai Ratu Tips, bersama saya Vika. Kali ini kita mau langsung aja nih ngasih tahu bagaimana cara belajar motor kopling untuk pemula. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk belajar motor kopling memang agak sulit dibanding belajar motor matic. Kalau motor matic paling belajar untuk gas sama rem, sedangkan untuk kopling itu memang harus belajar bagaimana menjalankan persneling gigi dan juga untuk mengatur perpindahan dari koplingnya sendiri. Nah, untuk pembelajaran motor kopling itu sama halnya dengan belajar mobil menggunakan mobil yang manual, sama aja. Cuman bedanya untuk motor kopling memang dia harus belajar banget bagaimana caranya mengendalikan si koplingnya ini agar motor tidak mati-matian. Untuk motor sendiri, untuk jenis kopling sendiri itu ada beberapa motor yang memiliki persneling gigi yang berbeda-beda. Ada yang persneling giginya sampai 4, ada juga yang sampai 5, bahkan sampai 6. Untuk motor Suzuki GSX 150R ini memiliki gigi sampai 6. Dan bagaimana cara perpindahan giginya? Yang pertama adalah untuk gigi 1, itu kita tekan ke bawah guys, seperti ini. Untuk gigi 2 dan selanjutnya kita harus mencongkel ke atas. Seperti ini. Gigi 3 pun sama, sampai gigi 6 dinaikin ke atas. Sedangkan untuk gigi netralnya sendiri ketika berada di jalanan biasa itu perpindahannya antara gigi 1 dan gigi 2 di tengah-tengah guys, seperti ini. Jadi tinggal dicongkel, tapi dicongkelnya setengah aja gitu. Oke guys, langsung aja kita mau ngasih tahu gimana cara belajar kopling yang baik dan benar dan yang paling mudah tentunya. Yang pertama kita harus pakai helm dulu dong, biar safety ya. Apalagi kalau belajar motor di jalan ataupun di komplek harus tetap pakai helm. Yang kedua adalah kita mau lihat perbedaannya nih dari segi motornya sendiri. Kalau untuk yang motor matic biasa, untuk bagian kanan dan kiri itu benar-benar sama-sama dua-duanya fungsinya rem. Sedangkan kalau untuk motor kopling, untuk yang kanan itu posisi rem dan bagian bawah posisi rem. Sedangkan untuk yang ini nih, yang paling vital ini adalah koplingnya. Sekarang kita langsung aja belajar bagaimana cara mengendalikan kopling untuk posisi lagi motor mati ke gigi 1. Langsung aja kita nyalain ya motornya. Langsung kita naik ya guys. Oke. Terus standarnya kita lepas dulu. Bisa ngedekat ke sini, Mas. Kita lihat posisi giginya masih 0. Ya. Ini posisi giginya masih 0. Untuk di gigi pertama, gigi 1, kita langsung pencet koplingnya ke arah bawah. Untuk menekan kopling ke arah bawah, itu harus menekan koplingnya full, ditekan kopling. Seperti ini. Baru kita masukin giginya. Gigi 1 bakalan kelihatan di layar digital ya, kalau giginya udah masuk gigi 1. Bagaimana cara agar motor ini jalan? Kita lepas koplingnya sedikit-sedikit guys, sampai dia jalan sendiri. Seperti ini guys. Nah, seperti ini jalan sendiri. Nah, untuk posisi netral dulu, kita naikin setengah guys. Tuh. Ya, naikin setengah agar posisi netral. Dilihat lagi mas, posisi netralnya. Setelah posisi netral, ya, baru kalian bisa lepas kopling, baru dimatiin. Seperti itu teman-teman caranya. Nah, untuk cara untuk maju lagi, kita ngajarin lagi nih, kita mundur dulu nih motornya. Jadi begitu ya guys. Jadi kalau misalkan untuk posisi jalanan rata, jalanan datar, itu caranya seperti itu. Jadi sudah menyalakan motor, baru kita masuk gigi ya. Ini kopling masukin dulu full ya, full. Baru tekan gigi 1 ya. Kopling dibuka dikit-dikit sampai dia maju sendiri. Tuh, seperti ini ya guys, maju sendiri. Baru kita naikin gas dikit. Naikin gas dikit. Setelah masuk, baru gigi 2 masuk. Seperti itu ya. Baik guys, tadi kan udah kita jelasin nih cara menyalakan
motor kupling dengan posisi jalan lurus. Sedangkan kalau untuk jalan menanjak, kebetulan kan kita di sini lagi nggak ada medan jalan yang nanjak nih guys. Jadi kita perumpamain ini motor lagi ada di jalan yang nanjak ya. Posisi nanjak, gimana caranya biar motor nggak mati? Yang pertama adalah seperti biasa cara menyalakannya. Jadi si kopling ditekan dulu full, baru kita bisa mindahin gigi ke satu. Setelah itu baru kita jalan nih. Nah, kalau posisi nanjak itu otomatis kan beban untuk menahan motornya kan memang lebih besar, sehingga membutuhkan gas untuk dinaikkan juga. Jadi kalau misalnya tadi posisi lurus, kita nunggu kupling main dulu biar nanti dia jalan sendiri, baru kita masukin gas. Sedangkan untuk posisi nanjak kita nggak perlu nunggu dia maju dulu, karena dia nggak mungkin maju karena posisinya seperti ini. Jadi kupling dilepas dikit, gas pun dimasukin sehingga dia tetap jalan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu bagaimana cara posisi gigi di jalan yang macet atau jalan yang benar-benar agak padat merayap. Biasanya sih saya menggunakan gigi 1 atau gigi 2 untuk jalanan yang padat merayap. Jadi ketika kamu jalan kenceng di gigi 6 turunin sampai gigi 2 atau gigi 1. Biasanya sih saya lebih seneng prefer gigi 2 karena hentakan mesinnya nggak terlalu lambat banget sehingga dia lebih enak digunakan. Tapi ketika memang benar-benar harus berhenti, dia baru pakai gigi 1. Seperti itu teman-teman. Kita langsung praktekin aja nih untuk posisi lagi jalan macet-macetan ya. Ini ibaratkan kita lagi di posisi 3 ya. Saya langsung menurunkan gigi di posisi 1. Jadi seperti ini teman-teman. Di gigi 1 tuh posisinya di 3 kilometeran aja. Jadi lebih enak. Tinggal diberhentiin kalau lagi macet gini. Terus majuin lagi, tinggal ngelepas kuplingnya. Ya, seperti itu. Terus berhenti lagi. Maju lagi. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau memang agak jalannya lancar, lebih baik di gigi 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung simulasi nih bagaimana jika bahayanya kupling jika kamu ngelepas kupling secara cepat ya. Kita akan simulasi, aku bakalan ngelepas kupling dengan cepat. Itu biasanya motor bakalan ngehentak gitu guys. Kita langsung aja praktekin ya. Ini kupling kita tekan dulu full, masuk gigi 1. Ini lihat buktinya kalau misalkan kita kupling cepat langsung dilepas. Mati kan? Seperti itu teman-teman. Makanya ngelepas kupling tuh harus pelan-pelan. Pelan-pelan sampai dia maju sendiri. Kalau udah kayak gini, nanti malu loh di jalan. Oke guys, kalau tadi kan udah dijelasin kalau misalkan gimana caranya dan apa bahayanya kalau kupling mendadak dilepas langsung. Artinya motor langsung mati secara mendadak. Nah, gimana bahayanya kalau kopling nggak dilepas-lepas nih? Gini bahayanya. Kita masukin gigi 1 ya. Cara masukin gigi 1 kan kupling harus ditekan semua ya. Kita masuk gigi 1 nih. Ya, ini kopling nggak dilepas-lepas nih. Gas udah masuk. Ya nggak akan jalan-jalan. Motornya ya gini aja terus. Kenapa nggak bisa jalan? Ya ini, koplingnya nggak dilepas. Ya nggak akan jalan motornya sampai kapanpun. Kamu ngegas sampai kenceng berapa RPM pun nggak akan bisa maju-maju karena koplingnya memang nggak dilepas. Nah itu bahayanya, nggak ada bahaya tapi ya motor lu diem aja di tempat nggak maju-maju kayak gitu. Ini aku ada sedikit tips yang sangat mutakhir buat kalian yang masih bingung kok mati-matian terus sih, kok aku malah kecepetan terus sih ngelepas kuplingnya jadi mati lagi nih. Ada tips paling gampang banget guys buat kalian yang sering-sering matian. Jadi andalannya adalah menggunakan gas. Jadi ketika posisi kalian sudah menekan kupling dan masuk gigi 1 ya, sudah menekan kupling dan gigi 1, kalian nggak usah ngelepasin dulu kuplingnya guys. Jadi kalian utamakan dan kendalikan dari gas. Jadi naikkan sedikit gas hingga RPM-nya sedikit tinggi di 1000 sampai 3000 lah, 1000 lah ya. Ketika sudah kelihatan ada ngegerung dikit, gereng, otomatis dia sudah mau maju kan. Baru kalian lepas kuplingnya dikit-dikit sehingga
motornya maju tanpa takut motornya mati. Seperti itu ya teman-teman, bisa langsung dicoba loh di rumah. Nah kayak gini guys, untuk yang masih mati-matian terus, tinggal dipencet aja nih kuplingnya ya, baru masuk gigi 1. Nah jangan lepas kupling dulu, masukin gas dulu sampai 2000 rpm lah ya. Setelah gas masuk, nanti dia maju, baru kamu lepas kuplingnya sedikit-sedikit. Kayak gini caranya teman-teman. Udah bukan? Setelah itu baru kamu masuk lagi gigi 2 dan gigi selanjutnya guys. Kayak gitu ya. Ini sudah masuk gigi 3 nih. RPM-nya juga masih bisa di 2000 sampai 3000 rpm. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan melepas kopling doang tapi nungguin motor maju sendiri nggak maju-maju, ya udah tinggal mainin gas aja, gasnya naikin dikit. Ketika gas udah masuk dikit, ya udah kalian tinggal lepas aja dikit koplingnya sedikit-sedikit, jadi lebih aman. Nah ada pertanyaan lagi, kapan gas masuk guys? Nah gas masuk itu ketika kopling sudah dan gigi sudah masuk. Nih aku ajarin kamu ya. Pertama koplingnya ditekan dulu kan, terus masuk gigi kan. Nah kapan gas masuk? Nah ketika pengen belajar cepat, itu gas bisa dinaikin dulu guys sampai RPM-nya naik, baru nanti koplingnya maju ya. Atau bisa jadi kapan gas masuk adalah kamu menunggu si kopling dilepas sedikit sampai dia maju secara perlahan, baru kamu naikin gas. Jadi ada 2 cara. Pertama menunggu kopling sedikit terbuka baru maju sedikit, baru kamu gas. Yang kedua adalah kamu masukin gas dulu, baru kopling dilepas. Ada 2 cara, kalian pilih yang mana terserah aja ya. Nah sekarang kita bakalan ngejelasin bagaimana sih porsian dari gas itu ketika kita gunakan di jalan. Jadi kalau untuk ditanjakan itu wajib menggunakan gas yang agak sedikit besar dengan RPM yang sedikit tinggi. Karena apa? Karena untuk bisa menahan beban berat si motor ini, dan untuk sebagai alternatif ketika kopling kamu mau mundur-mundur gitu guys. Jadi naikin dulu gasnya, baru koplingnya dilepas kalau untuk ditanjakan. Sedangkan kalau jalan biasa, gasnya harus dinyalakan juga, tapi jangan terlalu kecil, karena jika terlalu kecil motornya nggak akan maju-maju kayak gitu. Nih ini nih, kalau gasnya kecil ya nggak akan maju-maju, walaupun cuma ngandelin kopling doang yang ngemajuin. Sedangkan kalau gas nanti nggak mati, ujung-ujungnya mati deh kayak gitu. Nah kalau untuk misalkan gas terlalu besar juga bahayanya adalah dia bisa naik gitu guys. Nih aku kasih tahu kamu ya. Jadi ngegerung juga, jadi kaget juga kalau misalnya ini kan aku pelan-pelan nih kalau masukin gasnya, tapi kalau gasnya terlalu kencang itu bisa naik standing guys motornya kayak gitu. Oke guys, sekarang kita bakalan ngebahas kapan rem digunakan dan ketika seperti apa kuplingnya. Oke, kita kasih tahu bagaimana caranya. Jadi rem itu digunakan ketika kupling benar-benar harus kalian tekan ya. Ketika kalian ngerem doang tapi kupling biarkan lepas, itu bisa mati mendadak. Aku kasih tahu ya, seperti ini. Kita masukin dulu kupling seperti biasa. Kita tekan gigi, masuk gigi 1 ya. Kita masukin gas sama kupling dilepas dikit-dikit. Terus aku ya ngelepas kupling, terus langsung ngerem. Tuh mati juga. Jadi cara yang benar adalah seperti ini. Seperti ini caranya guys. Pertama kupling ditekan, sudah ditekan full, masuk gigi. Oke. Seperti biasa kupling dibuka setengah sampai dia maju sendiri, masuk gas, kupling dilepas. Nih mau masuk rem, kupling harus ditancap lagi, baru rem. Jadi motor nggak mati guys. Seperti ini caranya. Jadi kalau untuk di posisi 1 jangan pernah melepas kupling. Kalau pengen melepas kupling harus di posisi netral, kalian naikin ke netral dulu, ke posisi netral baru kalian lepas, baru motor nggak mati seperti ini. Dan ini digunakan ketika kalian ada di posisi lampu merah biar nggak capek neken kupling terus, jadi bisa bergerak bebas dulu tangannya. Gimana, mudah bukan? Nah buat kalian yang memang masih bingung, bisa langsung aja kontak saya di email atau di WhatsApp saya ya. Jangan lupa juga like langsung video ini, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa follow juga di Vika Hamidah Ed.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.